Oke Rey. Di stasiun Ketapang pagi hari turun dari Peri. Kita lanjut naik apa? Rey? Tiara Timur ya. Lanjut pulang dengan jalan yang agak lain ya. Dari Denpasar menuju Bandung. Agak-agak lain. Iya. Oke, pagi hari turun di Peri pukul 11, sekarang pukul 2 malam. Mantap. Oke. Banyak penumpang yang akan berangkat pagi hari dengan kereta yang pagi hari banyak berangkat. Kita bermalam ala backpackeran ala tahun lalu kira condong. Oh ya, ke halaman lagi. Setiap kali bermimpi, aku menunggu datangnya kamu. Setiap kali ku tahu, kau buat hatiku tersipu. Walau cuma sekejap, tak bisa hilang, tak mungkin lenyap. Setiap kali terjadi, engkau membuatku terpana. Yang aku mau hanya dirimu, yang aku mau kau seorang, dan aku mau jadi milikmu. Ku mau jadi milikmu. You know that's true. Ain't nobody else, I am crazy for you. It's all about
Oke, kita berada di stasiun Ketapang dini hari ini. Pukul 2. Kita bermalam di sini, mirip dengan kita bermalam di Kiara Condong. Cerita-cerita yang lalu. Tapi kali ini harus menunggu sampai pukul 8.30. Well. Di situ pelabuhan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya? Warga negara Indonesia tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat kesehatan, rezeki yang melimpah, kesuksesan, dan juga mudah-mudahan tahun 2025 adalah tahun-tahun keberuntungan kita semua pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun 2025. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan di tahun 2025 ini. Bagi yang kemarin-kemarin ingin menjadi gubernur, ingin mendapatkan sesuatu, ingin naik jabatan, atau mungkin ya ingin kawin lagi, mudah-mudahan saja di tahun 2025 ini adalah tahun-tahun kemudahan kita, tahun-tahun keberuntungan kita, alias tahun-tahun hoki pemirsa. Amin. Begitu juga dengan negara Republik Indonesia, mudah-mudahan di tahun 2025 ini adalah tahun-tahun kemajuan bangsa kita ya. Mudah-mudahan juga bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera, tentram, adil, dan makmur pemirsa. Oleh karena itu marilah kita sebagai warga negara Indonesia ikut serta dalam membangun bangsa dan negara ini. Ya, diawali dengan doa kita, mudah-mudahan dengan doa kita negara, bangsa, dan negara yang kita cintai ini menjadi negara yang maju, sejahtera, tentram, adil, dan makmur pemirsa. Siapa tahu dengan doa kita Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan menjadi bangsa yang sejahtera. Amin. Selain doa, mudah-mudahan kita bisa ikut serta dalam membangun bangsa dan negara ini dengan karya kita, dengan inovasi kita, dengan pikiran kita ya, dengan keringat kita ya. Dan juga tidak jadi hama pemirsa. Waduh, apapun profesi saudara ya, jangan jadi hama pemirsa. Saudara menjadi pejabat jangan jadi hama ya. Saudara jadi masyarakat biasa jangan jadi hama juga ya. Apalagi jadi dukun, waduh, jangan jadi hama dukun juga, waduh. Ya bagi saudara, dukun apa sih yang bermanfaat? Jalan-jalanlah ke Banyuwangi pemirsa. Di Banyuwangi itu ya kota santet, kota dukun, tapi bukan untuk menyakiti orang pemirsa. Waduh, konon yang sakit-sakit oleh dukun ya pergilah ke Banyuwangi ya, berobat di sana. Jadi itulah dukun yang bermanfaat. Oleh karena itu apapun profesi kita ya jangan jadi hama pemirsa ya. Jangan menjadi hama yang merusak pembangunan, menghambat pembangunan, apalagi ya mengganggu orang ya, berbuat usil pada orang lain. Waduh, apalagi menyebabkan bencana bagi orang lain ya, apalagi ya menjadikan hambatan pembangunan bangsa dan negara ini atau meruntuhkan negara kita. Waduh ya, orang bodoh jadi hama itu meresahkan pemirsa, apalagi orang pintar yang punya karya, punya inovasi tapi hama pemirsa. Waduh, itu monster pemirsa. Ya, banyak orang yang membobol bank ya, banyak orang yang menipu ya, banyak orang yang ya kejahatan dalam dunia maya. Waduh, tiba-tiba rekening kita habis. Waduh, berbahaya sekali pemirsa. Jadi apapun profesi kita ya, kalau kita mencintai negara kita, mencintai bangsa kita, ya tidak jadi hama pemirsa. Minimal jadi hero pemirsa. Waduh, apaan tuh mang hero? Hero ya, menjadi pahlawan pemirsa. Waduh, membantu orang ya, patriotik, mencintai ya, membantu, toleransi dan sebagainya. Alias tidak mengganggu orang lah. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, apabila saudara tidak jadi hama, itu artinya saudara ikut serta dalam membangun bangsa dan negara ini sesuai dengan cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu pemirsa. Buatlah tersenyum arwah para pahlawan zaman dulu yang rela berkorban untuk negeri kita ya, rela berkorban untuk bangsa kita ya, bahkan menyumbangkan hartanya, bahkan jiwanya juga pemirsa.
Oleh karena itu marilah kita ikut serta dalam membangun bangsa ini ya, dengan cara minimal tidak jadi hama pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan bangsa kita menjadi maju, sejahtera dan adil dan makmur ya, dengan peran kita sebagai warga negara, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ya, yang tidak jadi hama tetapi membangun terus bangsa dan negara kita, yang insya Allah kelak negara kita menjadi macan Asia pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele ya, Mamang masih melanjutkan perjalanan epik ke Tanah Dewata le. Waduh, ubur-ubur ikan lele, Mamang sekarang terjebak di kota Sunrise City pemirsa. Waduh, kota apa tuh Mang? Ya kalau episode kemarin dikenal dengan kota santet pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang terjebak di kota Banyuwangi pemirsa. Waduh, di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di stasiun Ketapang pemirsa. Pukul 2 waktu Indonesia Barat ya, pukul 2 dini hari pemirsa. Waduh. Jadi ceritanya Mamang sudah ya mendarat di Jawa bagian timur alias ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, yang insya Allah akan melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman pemirsa. Waduh, ke kota Tasikmalaya dengan kereta api pemirsa. Namun kereta api ada pukul 8 pagi pemirsa. Waduh, dan sekarang pukul 2 dini hari. Waduh, itu artinya Mamang akan bermalam di stasiun Ketapang pemirsa. Namun yang namanya stasiun zaman sekarang ya, stasiunnya enak-enak pemirsa. Waduh, bersih, rapi, ada air mineral juga. Waduh, ada CCTV, bahkan dijaga oleh security pemirsa. Bahkan kita bisa tiduran di lantai pemirsa, di teras-teras. Waduh, kebetulan kan Pelabuhan Ketapang ini dekat pantai pemirsa. Jadi suhunya suhu pantai ya, tidak terlalu dingin ya, tapi tidak juga terlalu panas pemirsa. Waduh, ya sejuk-sejuk lah. Jadi pakai kaos oblong pun kalau tiduran di lantai ya, itu terasa nyaman pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, apalagi yang tidur di teras lantai stasiun Ketapang ini ternyata banyakan pemirsa. Waduh, terutama para penumpang yang akan hendak naik kereta api pemirsa. Dan kebetulan juga stasiun Ketapang ini tutup pemirsa. Waduh, dari pukul 10 ya, pukul 22 waktu Indonesia Barat, yaitu kereta api Mutiara Timur terakhir ya. Dan akan buka lagi pukul 5 subuh pemirsa, yaitu kereta api Tawang Alun pemirsa. Waduh. Jadi antara pukul 22, pukul 10 malam ya, sampai pukul 5 subuh ya, itu stasiunnya tutup pemirsa. Meskipun tutup, kita bisa bermalam di depan stasiunnya, di teras-terasnya pemirsa. Waduh. Wilujeng wengi, wilujeng enjing, wilujeng sonten, wilujeng siang. Waduh, berang ya bahasa Sunda. Wilujeng dini hari pemirsa. Waduh. Ya, episode kali ini yang ke-73 ya, Mamang tiduran di stasiun Ketapang pemirsa. Namun bagi saudara yang hendak ingin tidurnya agak-agak mewah dan privasi ya, saudara bisa menginap ya, ada losmen juga, ada juga hotel melati ya, ada penginapan backpackeran. Ternyata di stasiun Ketapang ini banyak sekali penginapan pemirsa. Namun bagi saudara yang istirahat ala backpackeran ala Mamang ya, lebih baik ya tiduran di teras depan stasiun aja pemirsa. Waduh. Tadinya Mamang akan akan singgah di hotel ya, atau mungkin di penginapan. Namun lah, yang namanya backpackeran apalagi stasiun kereta api zaman sekarang itu nyaman-nyaman pemirsa. Nyaman untuk menunggu pagi hari pemirsa. Apalagi kalau kita menunggu di stasiun, kita menghadapnya ke arah timur pemirsa. Waduh, dimana kalau kita menghadap timur ya, itu artinya kita akan
melihat sunrise pemirsa. Waduh, kan kota Banyuwangi ini terkenal dengan kota sunrise ya, kota terbitnya matahari pemirsa. Kalau ditanya kota terbitnya matahari di Jawa, ya kota Banyuwangi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ubur-ubur ikan lele memang akan istirahat menunggu pagi di stasiun Ketapang ini. Dalam sejarahnya memang menunggu di stasiun ini sering pemirsa. Yang pertama memang pernah menunggu di stasiun Kiara Condong yang terkenal dengan copetnya pemirsa. Waduh, tapi ya itu dulu pemirsa. Memang sudah bahas ya di edisi perjalanan ke Jakarta pemirsa. Begitu juga memang pernah menunggu di stasiun Gambir pemirsa. Waduh. Di edisi perjalanan Jakarta. Dan sekarang ya memang mengalami lagi ya. Jauh-jauh pergi ke Bali menginapnya di stasiun Ketapang pemirsa. Waduh. Tapi ini menyenangkan sekali bagi ukuran backpackeran pemirsa. Jadi yang backpackeran itu ya mencari hal-hal yang refreshing, healing, berpetualangan pemirsa. Jadi tiduran di stasiun pun berpetualangan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, memang akan sejenak ya istirahat di pelataran teras stasiun Ketapang Banyuwangi. Dan ternyata di sini banyak sekali ya calon penumpangnya. Waduh. Ada yang mencetak tiket, ada yang ngotak-ngatik, ada yang telepon sana sini, ada yang tiduran ngorok. Ada juga ya macam-macam ya, ada yang tiduran di teras, ada yang di tempat bangku. Waduh. Ada juga di masjid. Memang pernah ngecek di masjid ya, ternyata di masjid penuh pemirsa. Waduh. Penuh, banyak penumpangnya juga pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kalau banyakkan penumpang seperti ini yang akan pergi ya dan istirahat di depan stasiun ini rasanya aman. Apalagi di kota Banyuwangi ini terkenal dengan keramah tamahan, ramah sekali ya, dan tidak ada hama di sini pemirsa, tidak ada premanisme, nggak ada di sini pemirsa. Bahkan ya warung-warung dan juga toko-toko serta warung nasi, warung angkringan, rumah makan Padang, warteg ya buka pemirsa sampai dini hari. Waduh. Bahkan angkringan-angkringan penuh sekali dengan calon penumpang pemirsa. Jadi bagi saudara yang pingin ngopi-ngopi ya buka pemirsa. Karena ya di pelabuhan Ketapang dan stasiun Ketapang ini area pelabuhan yang 24 jam buka pemirsa. Jadi aktivitas pelabuhan ini meskipun dini hari ya terdengar sayup-sayup para ABK dan suara kendaraan, terutama kendaraan besar pemirsa. Dan juga ya para pedagang ya masih buka, tukang bakso juga ada pemirsa. Waduh. Jadi kalau saudara kemalaman yang hendak akan menyeberang ke Bali atau sudah pulang dari Bali ingin naik kereta api ya di stasiun Ketapang atau pelabuhan Ketapang ya, tenang-tenang saja ya karena ramai ya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mama akan naik kereta api dari stasiun Ketapang Banyuwangi menuju Tasikmalaya dengan beberapa kereta pemirsa. Waduh. Yang pertama memang akan menggunakan kereta api Mutiara Timur pemirsa. Yang kedua nanti akan sambung dengan Mutiara Selatan. Waduh. Kenapa dua kali pemirsa? Waduh. Kenapa tidak naik kereta api Wijaya Kusuma? Kebetulan ketika Nataru itulah kereta yang tersedia pemirsa, yang bisa diakses untuk membeli tiket pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mama akan naik kereta api Mutiara Timur dari stasiun Ketapang menuju Surabaya itu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang ya pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi artinya memang harus menunggu sambil beristirahat di stasiun Ketapang ini pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil bermalam di stasiun Ketapang Banyuwangi, memang akan sedikit cerita nih tentang kehebatan orang Blang-Blangan. Waduh, tentang kehebatan suku Osing Blang-Blangan Banyuwangi. Konon katanya orangnya sakti-sakti pemirsa. Waduh, bahkan konon katanya
Ya, banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ingin menaklukkan Belambangan, termasuk juga Belanda, para penjajah VOC itu kewalahan ketika berhadapan dengan orang-orang Belambangan, pemirsa. Dalam catatan VOC, orang tersakti yang dihadapi VOC adalah Belambangan, pemirsa. Saking berperangnya dengan Belambangan, VOC akhirnya bangkrut, pemirsa. Waduh. Bahkan Majapahit pun ingin menaklukkan Banyuwangi ya. Itu tak bisa ditaklukkan dengan tentara yang banyak, pemirsa. Waduh, tapi harus dengan kekuatan lain. Waduh. Begitu juga Belanda ya. Belanda pun kewalahan, pemirsa, ketika menaklukkan Banyuwangi, pemirsa. Nah, kalau ditanya ya, perang apa yang paling menguras dan terkejam dan juga paling membuat ripuh orang Belanda? Waduh. Bukan perang dengan Aceh, pemirsa, tetapi ada lagi perang yang paling menyengsarakan Belanda dan paling membuat banyak korban, pemirsa, dan bahkan Belanda kewalahan, yaitu perang Puputan Jagapati, pemirsa, atau dikenal dengan Puputan Bayu, yaitu perang Banyuwangi, pemirsa. Waduh. Ya, perang Banyuwangi antara VOC dengan orang-orang Belambangan Banyuwangi, pemirsa. Waduh. Nah, VOC menaklukkan Banyuwangi ini menghabiskan semua tenaganya, pemirsa. Waduh. Bahkan perusahaan dagang VOC bangkrut setelah menaklukkan Banyuwangi, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, sambil memejamkan mata, sambil istirahat di depan stasiun Ketapang ya, Mamang akan membahas tentang sepak terjang perjuangan suku Osing ya, alias orang Belambangan atau kerajaan Belambangan menghadapi VOC yang dikenal dengan Puputan Bayu atau Puputan Jagapati, pemirsa. Atau juga dikenal dengan perang Banyuwangi, pemirsa. Dari perang inilah maka dijadikan hari jadi Kabupaten Banyuwangi. Gimana ceritanya? Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang episode yang ke-73 ya, jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang membosankan dengan cerita Mamang atau sudah tahu ceritanya, ya skip aja, karena kuota internet saudara tak tercover oleh dana hibah, pemirsa. Apalagi BPJS, apalagi minta ke Mamang. Waduh, Mamang aja akan mencari wifi gratis ya untuk mengupload video ini, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, bagi siapapun yang menonton, yang menyimak sampai tamat ya, Mamang doakan mudah-mudahan saudara atau keturunan saudara ada yang menjadi presiden atau menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, melebihi bos nikel Raja Ampat, pemirsa. Waduh, Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi siapapun yang menyimak, menonton sampai tamat, pemirsa. Amin. Baik, pemirsa yang berbahagia, dilansir dari tirto.id dengan judul artikel 18 Desember 1771, Puputan Bayu, perang habis-habisan Belambangan versus Belanda. Waduh. Tambur bertalu, rincing tombak beradu, terbawa angin. Ditulis oleh Iswara N. Raditya. Terbit 17 Desember 2017 dan diperbaharui 11 Mei 2018. Ternyata bukan perang Jawa atau perang Aceh yang paling meninggalkan trauma mendalam bagi Belanda, terutama VOC. Selama menduduki wilayah Nusantara, ada satu pertempuran besar yang disebut-sebut membuat Belanda atau VOC sangat-sangat kewalahan. Bahkan sehabis perang, VOC bangkrut, pemirsa. Waduh. Perang tersebut adalah Puputan Bayu. Puputan Bayu terjadi di Belambangan atau yang kita kenal sekarang Kota Banyuwangi, pemirsa. Cornelis Lekerker dalam bukunya 1923, Belambangan Indis Git 2 mengakui hal itu. Ia menyebut Puputan Bayu di Banyuwangi adalah peperangan paling menegangkan, paling kejam, dan paling banyak memakan korban dari semua peperangan yang pernah dilakukan VOC atau Belanda di Indonesia.
Perang yang terjadi di ujung timur Pulau Jawa dan berpuncak pada akhir 1771 Masehi memang memakan korban jiwa yang amat banyak. Dari 65.000 total jumlah penduduk Blambangan saat itu, yang tersisa hanya 5.000 orang saja. Waduh, kebayang ya, jadi dari 65.000 penduduk Banyuwangi atau Blambangan tiba-tiba menjadi 5.000 pemirsa. Waduh. Indesianis Benedict Anderson melalui tulisannya berjudul Sembah Sumpah Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa dalam Prisma, terbit 1182, halaman 75-76, menampilkan komentar miris dari seorang pejabat Belanda di Bondowoso bernama Jesse Bos terkait banyaknya korban jiwa dalam puputan Bayu itu. Bos menulis, daerah inilah atau dikenal Blambangan barangkali satu-satunya di seluruh Jawa yang satu ketika pernah berpenduduk padat yang telah dibinasakan sama sekali gara-gara satu kali peperangan. Jadi perang puputan Bayu merupakan perang yang terganas, terbesar, yang banyak memakan korban jiwa, bahkan membuat bangkrut Belanda pemirsa. Ternyata perang inilah yang membuat Belanda kewalahan pemirsa, terutama POC. Jadi ceritanya pada masa itu Banyuwangi masih di bawah kendali Kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan yang sudah tunduk kepada penguasa Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Pakubuwono II. Dan Kesultanan Mataram ini punya urusan dengan POC pemirsa. Gara-gara Mataram punya urusan dengan POC, akhirlah terjadi bencana yang dikenal dengan puputan Bayu atau peperangan di Banyuwangi. Dan perang Banyuwangi ini menunjukkan siapa yang dikenal dengan orang Blambangan atau Osinger pemirsa, yang dikenal dengan kesaktiannya. Waduh, saking saktinya ya, maka Belanda pun kewalahan pemirsa. Waduh. Awal mula puputan Bayu. Puputan Bayu tahun 1771 merupakan dampak dari ulah penguasa Kerajaan Mataram Islam yang jauh-jauh hari sebelumnya. Pada tahun 1743, Sunan Pakubuwono II terpaksa menekan perjanjian dengan Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Waduh. Pakubuwono II merupakan penguasa Mataram saat itu, pemirsa. Sedangkan Jenderal Baron van Inhofe adalah Gubernur Jenderal VOC Belanda. Pakubuwono II atau disingkat dengan PB2 adalah pewaris Wangsa Mataram, raja terakhir Kesultanan Mataram di Kartasura. Nanti setelah Mataram Kartasura pindah ke Solo ya, atau Surakarta. Dan di Solo lah ya Pakubuwono memecah dua pemirsa. Ada Kasunanan Surakarta dan ada juga Kesultanan Yogyakarta pemirsa. Raja terakhir Kesultanan Kartasura, Kesultanan Mataram di Kartasura ini kemudian mendirikan Kasunanan Surakarta Hadiningrat 2 tahun setelah perjanjian tersebut. Isi perjanjian itu menekankan ya Pakubuwono II harus menyerahkan wilayah kekuasaan Mataram di Jawa bagian timur, dimulai dari Pasuruan hingga Blambangan atau Banyuwangi, juga sebagian wilayah Madura. Tulis dalam bukunya Joko Marihandono dan Hartojuwono, Sultan Hamengkubuwono II, terbit tahun 2008 halaman 11. Sebagai kompensasinya, POC akan memberikan uang sewa kepada Sunan Pakubuwono II sebesar 20 real setiap tahun. Berapa nih 20 real kalau dirupiahkan sekarang? Yang menjadi persoalan, perjanjian antara Pakubuwono II dan POC ini tidak diketahui oleh rakyat Blambangan atau rakyat Banyuwangi sendiri, pemirsa. Rakyat Banyuwangi sendiri tak sadar ya wilayahnya yang indah cantik-cantik di ujung timur Jawa itu setelah disewakan kepada POC. Waduh, untuk ditambang nikelnya, maaf. Ini mirip-mirip sebuah pulau ya yang ditambang untuk perusahaan asing. Padahal pulau tersebut adalah pulau yang cantik pemirsa. Waduh, pulau apa tuh? Nggak tahu. Oke pemirsa yang berbahagia, ini gara-gara disewakannya wilayah Jawa bagian timur kepada POC,
maka disitulah api peperangan sudah mulai menjalar pemirsa. Selain itu, kawasan Blambangan sebenarnya masih menjadi area sengketa, perebutan. Jadi wilayah Blambangan ini adalah sebuah kerajaan kecil Blambangan yang dulu kerajaan besar ya, diperebutkan oleh dua kekuatan pemirsa. Yang pertama diperebutkan oleh tentara Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Pakubuwono II, dan yang kedua dengan kerajaan Hindu di Bali, yaitu kerajaan Mengwi yang berpusat di Kabupaten Badung, Bali. Jadi wilayah Blambangan ini diperebutkan pemirsa. Nah, berbicara tentang wilayah Blambangan atau kita kenal dengan Banyuwangi adalah wilayah yang sangat strategis, jalur perdagangan ya, dari Nusantara, dari Laut Jawa menuju Samudra Indonesia. Bagi POC ini wilayah yang sangat strategis karena bisa berlayar sampai ke Samudra India ya, Samudra Indonesia sampai ke Tanjung Harapan pemirsa, atau di Afrika. Selain itu, karena jalur strategis juga, ternyata di Blambangan mengandung banyak sekali sumber daya alam. Salah satunya hasil pertanian ya. Banyuwangi ini terkenal dengan suburnya, bahkan lumbung beras nasional ketika awal-awal kemerdekaan adalah Banyuwangi pemirsa. Jadi Banyuwangi sejak zaman dulu merupakan daerah subur ya, penghasil sumber daya alam termasuk beras yang paling banyak pemirsa. Sebelum masuknya kerajaan Mataram Islam ke Jawa bagian timur atau Blambangan, Blambangan merupakan wilayah kerajaan yang takluk kepada kerajaan Mengwi di Bali. Kekuasaan kerajaan Mengwi lokasinya yang memang tidak terlalu jauh dari Bali. Blambangan dan Mengwi hanya dipisahkan oleh Selat Bali. Ketika wilayah ini diklaim oleh Mataram, Mengwi tidak berani menentang frontal atau menyerang langsung terhadap kerajaan Mataram Islam. Sebenarnya tidak pernah benar-benar mampu menguasai Blambangan. Dengan lepasnya Blambangan dari Mataram, Mengwi kembali melakukan manuver agar bisa mengklaim wilayah itu lagi. Dikabarkan bahwa Mataram telah menggadaikan kepada POC pemirsa. Oleh karena itu, Mengwi sebagai wilayah yang terdekat dengan Blambangan melakukan manuver, yaitu menguasai kembali Blambangan. Penguasa Mengwi memberikan izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di Ulu Pangpang, kota pelabuhan yang pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Blambangan sebelum runtuhnya pada tahun 1580. Jadi wilayah ini dulunya bekas kerajaan Blambangan ya, yang runtuh 1580, dan Blambangan kali ini diperebutkan oleh Mataram dan Mengwi. Mengwi menilai Blambangan sangat strategis dan menguntungkan. Selain dari sisi ekonomi dan perdagangan, Blambangan bagi Mengwi juga menjadi benteng terakhir untuk membendung masuknya pengaruh Islam ke Pulau Dewata atau Bali. Jadi Blambangan ini adalah salah satu wilayah benteng terakhirnya Bali pemirsa. Jangan sampai Islam masuk ke Bali. Untuk membendung pengaruh Islam ke Pulau Bali, maka Mengwi ya mau tidak mau harus menguasai wilayah Blambangan atau kita kenal sekarang Banyuwangi. Itu berdasarkan buku yang ditulis oleh Hadi Muhammad Sundoro yang berjudul Pangeran Rempeg Jagapati, Pahlawan Perjuangan di Tanah Blambangan. Terbit 2008, halaman 23. Selain Mengwi, ternyata POC pun punya niat. POC sangat tertarik dengan daerah Blambangan. Sebaliknya, POC pun mulanya menganggap wilayah ini tidak begitu penting. Ditulis oleh I. Made Sujana, Nagari Tawon Madu, Sejarah Politik Blambangan abad ke-18 terbit 2001 halaman 24. Karena itu, POC tidak turun langsung ke Blambangan. Wilayah ini baru akan dikelola saat dibutuhkan nanti. Selain itu, POC juga tahu bahwa Pakubuwono II, penguasa Mataram saat itu, bukan pemilik Blambangan yang sebenarnya. Karena rakyat dan penguasa wilayah ini selalu menolak tunduk kepada Mataram. POC tampaknya enggan membuang-buang waktu dan tenaga jika nantinya terjadi perlawanan dari rakyat Blambangan.
Namun, anggapan POC tersebut kemudian berubah setelah Inggris, atas izin kerajaan Mengwi mendirikan kantornya di Ulu Pangpang, Blambangan atau Banyuwangi. Gara-gara Inggris inilah yang mendirikan kantor dagangnya di Banyuwangi, POC pun ya kepanasan pemirsa. Biasakan tetangga kalau beli Mercedes Benz ya kepanasan pemirsa. Tetangga beli TV, kulkas ya kepanasan pemirsa. Tetangga pergi ke Bali kepanasan pemirsa. Jadi kepanasan inilah ya membuat iri hati POC pemirsa. POC pun yang tadinya tak berniat ya ingin menguasai Blambangan, tiba-tiba berubah pikiran pemirsa. Inggris mendirikan kantor dagangnya di Blambangan atas izin kerajaan Mengwi pada tahun 1766. Dan disinilah terjadinya yang dikenal dengan Puputan Bayu, di mana POC ingin menguasai seluruh Blambangan pemirsa. Pergerakan Inggris di Blambangan ternyata mengusik POC yang merasa belum ingin menyentuh kawasan itu. Apalagi Ulu Pangpang menjadi kota dagang yang ramai setelah Inggris mendirikan kantor di situ. Tidak ingin posisi Inggris semakin kuat di Blambangan, POC lantas melakukan patroli laut di Selat Bali dan sekitarnya sejak Agustus 1766. Hasan Ali dalam bukunya terbit 2002 dengan judul Dalam Perang Puputan Bayu sebagai tonggak sejarah hari jadi Banyuwangi menyebutkan armada patroli POC ini bertugas menangkap kapal-kapal milik Inggris. Jadi POC ini ya mengganggu Inggris yang ada di Blambangan pemirsa. Karena saking iri hati. Itu bahaya iri hati ya. Panas pemirsa. Ternyata situasi justru bertambah kacau yang memaksa POC mengirimkan ekspedisi militer ke Blambangan. Pasukan terdiri dari ratusan serdadu Eropa yang diberangkatkan dari Semarang ditambah bantuan 3.000 prajurit dari Madura dan Pasuruan. Tak hanya itu, Belanda juga mengirimkan 25 kapal besar dan kapal-kapal lainnya yang berukuran lebih kecil. Dalam Sujana bukunya terbit 2001 halaman 63. Ekspedisi militer Belanda di Blambangan resmi dimulai pada 27 Februari 1767 dengan mendirikan benteng pertahanan di kota Panarukan, ya sebelah utaranya Banyuwangi atau Blambangan. Dari situ pasukan POC bergerak melalui jalur darat, melewati Gunung Ijen dan Raung pemirsa, yang dipimpin oleh Letnan Edwidge Blanke dari Semarang. Dalam 22 hari mereka tiba di Banyu Alit yang sudah termasuk wilayah Blambangan. Iring-iringan kedatangan pasukan POC beserta para sekutunya ternyata membuat rakyat Blambangan marah pemirsa. Terlebih orang-orang asing itu bersikap kasar dan semena-mena yang memicu bentrokan fisik di sejumlah tempat. Pasukan POC mampu merebut satu demi satu wilayah Blambangan dengan menghabiskan banyak korban jiwa pemirsa. Sementara rakyat Blambangan terus berusaha menghambat pergerakan musuh meski sering mengalami kegagalan, termasuk perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Puger. Pangeran Puger adalah putra Wong Agung Willis, penguasa Blambangan saat itu. Willis sebenarnya orang yang ditunjuk POC memimpin Blambangan. Namun rupanya itu siasat belaka. Willis ini adalah keturunan dari kerajaan Mataram pemirsa, ya, yang diperintahkan untuk memimpin Banyuwangi. Namun mendengar bahwa Mataram telah menggadaikannya kepada POC, Willis pun angkat senjata, ya, berperang menghadapi POC pemirsa. Wong Agung Willis ini memanfaatkan posisinya sebagai penguasa untuk menghimpun kekuatan yang nantinya digunakan menyerang POC. Wong Agung Willis merupakan anak pemimpin kerajaan Blambangan yang sebelumnya, yaitu Pangeran Danureza dengan seorang putri dari kerajaan Mengwi di Bali. Jadi ada Wong Agung Willis ini ada keturunan Blambangan, kerajaan Mataram, kerajaan Blambangan, ada keturunan dari kerajaan Mataram Islam,
dan ada darah dari Bali pemirsa, ya campur. Jadi Wong Agung Wilis ini adalah pahlawan yang siap bertempur menghadapi POC pemirsa. Selain bisa menyatukan kekuatan Blambangan dan Mengwi, Wilis juga dibantu orang-orang Madura, Bugis, dan kaum pedagang Cina. Berkat relasi yang sangat luas, bahkan kaum Muslim pun ikut bersatu dengan kaum Hindu pemirsa. Waduh, untuk menghadapi POC. Tak hanya itu, Wong Agung Wilis juga didukung oleh para bupati ya dari wilayah Jawa Timur. Salah satunya dari Bupati Malaya Kusuma yang memimpin wilayah Kabupaten Malang pemirsa. Bupati ini adalah cucu dari Untung Suropati. Waduh, Untung Suropati adalah musuh bebuyutan POC keturunan Bali pemirsa. Ya insya Allah Mama akan bahas Untung Suropati di episode selanjutnya pemirsa. Karena ceritanya epik ya. Waduh, ada kisah cintanya juga pemirsa. Waduh. Dengan segenap kekuatan yang ada padanya, Wilis memimpin perlawanan terhadap POC. Ia dibantu oleh Mas Rempeg alias Pangeran Jagapati yang masih keturunan dari Raja Blambangan ya, yaitu Prabu Susuhunan Tawang Alun. Waduh. Jadi Wong Agung Wilis ini dibantu oleh Mas Rempeg atau dikenal dengan Pangeran Jagapati. Pangeran Jagapati ini asli dari orang Osing ya. Keturunan Raja Blambangan. Pada Oktober 1767, Wong Agung Wilis bersiap menyerang. Di Ulu Pangpang, ia membagi wilayah pertempuran menjadi dua bagian. Sebagian dipimpin oleh Pangeran Jagapati dan sebagian lagi dipimpin langsung oleh dirinya. Berdasarkan bukunya Hasan Basri dengan judul Pangeran Jagapati, Wong Agung Wilis dan Sayu Wiwit, 3 pejuang dari Blambangan, terbit tahun 2006. POC sempat memecah wilayah Blambangan menjadi 2 dan menunjuk masing-masing pemimpin, yaitu Mas Anom dan Mas Weka. Namun keduanya kelak justru bergabung dengan Wong Agung Wilis dan Pangeran Jagapati. Waduh. Aksi berani mati pasukan Jagapati. Kendati telah menghimpun kekuatan, namun pasukan Blambangan di bawah pimpinan Wong Agung Wilis tetap belum mampu mengungguli Belanda dengan persenjataan yang sangat-sangat mutakhir saat itu. Wong Agung Wilis dan pengikutnya akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Banda, Kepulauan Maluku pada tahun 1768. Sepeninggal Wong Agung Wilis, kesewenang-wenangan POC terhadap rakyat Blambangan semakin menjadi-jadi. Bahan pangan milik penduduk dirampas, petani dipaksa menanam padi yang hasilnya harus diserahkan kepada POC. Kaum muda diperkerjakan paksa tanpa upah alias kerja rodi, dan seterusnya hingga membuat rakyat Blambangan atau Banyuwangi menjadi menderita. Kondisi kesewenang-wenangan POC membuat banyak warga Banyuwangi pergi dari kampungnya untuk menyelamatkan diri. Yang menjadi tempat tujuannya adalah suatu daerah bernama Bayu yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Songon, Kabupaten Banyuwangi, yang terletak di lereng Gunung Raung. Nah, di wilayah Banyu ini dikuasai oleh Pangeran Jagapati. Pangeran Jagapati juga datang ke tempat ini bersama para pengikutnya yang masih tersisa dan membangun pertahanan di sini. Pangeran Jagapati membangun pertahanan di daerah Bayu ya, sekitar lereng Gunung Raung pemirsa. Bukan sekedar pertahanan biasa ya yang dilengkapi dengan senjata dan benteng dan parit-parit pertahanan, juga dijaga oleh hal-hal yang supranatural pemirsa. Waduh. Bahkan berkali-kali POC ingin menangkap Pangeran Jagapati, tapi gagal maning pemirsa. Bahkan POC tak mampu menguasai daerah Bayu. Diceritakan ya, satu peleton pasukan POC ingin menangkap Pangeran Jagapati. Namun sayangnya peleton itu lenyap pemirsa, ya, oleh Pangeran Jagapati. Waduh. Jadi saking kuatnya daerah Bayu pemirsa.
Mendengar kekuatan Pangeran Jagapati yang berada di Bayu, ya, di mana tempat tersebut menjadi tempat aman bagi masyarakat Banyuwangi, Blambangan, maka semakin banyak rakyat Blambangan yang mengungsi ke tempat tersebut. Mereka yakin Pangeran Jagapati mampu melanjutkan perjuangan Wong Agung Wilis untuk menghentikan kekejian POC. Di bawah komando Pangeran Jagapati, rakyat Blambangan sepakat untuk melakukan perang habis-habisan atau istilahnya puputan, pemirsa, mirip-mirip puputan yang ada di Bali. Jadi perang puputan ini perang habis-habisan sampai habis, sampai gugur, ya. Mereka memilih gugur di medan laga ketimbang harus menyerah kepada POC. Pada tanggal 18 Desember 1771, seperti dituliskan oleh Leclerc dalam catatannya yang menjadi rujukan utama tentang perang puputan Bayu. Menurut catatan Leclerc ini adalah seorang POC, pemirsa, yang mencatat tentang terjadi perang pertempuran antara POC dengan rakyat Banyuwangi. Ribuan prajurit Blambangan atau Banyuwangi bergerak menuju arena pertempuran. Mereka berseru-seru dengan semangat, membawa apa saja yang bisa digunakan sebagai senjata, dari bambu runcing, alat-alat senjata, sampai tombak, sampai panah, bahkan jimat, pemirsa. Bahkan disinilah yang dikenal dengan istilah santet, pemirsa. Waduh. Pangeran Jagapati berada di barisan terdepan sebagai pemimpin pasukan, dan terjadilah perang besar-besaran. Waduh, perang besar-besaran, satu Banyuwangi, ya, satu Blambangan yang di bawah komando Pangeran Jagapati bertempur di lapangan Bayu berhadapan dengan pasukan POC. Dan terjadilah yang dikenal dengan puputan Bayu atau perang habis-habisan di Bayu, atau juga dikenal dengan puputan Jagapati, karena pemimpinnya bernama Pangeran Jagapati. Perang besar-besaran di tanah Banyuwangi ini lebih dari 60.000 orang Blambangan menjadi korban, baik tewas maupun melarikan diri atau hilang tanpa jejak. Sedangkan Thomas Stafford Raffles punya perhitungan berbeda. Stafford Raffles ini adalah gubernur jenderal Inggris, ya, di mana Inggris pun pernah berkantor di Banyuwangi, pemirsa. Setelah diusir dari POC, Inggris pun, ya, memata-matai pertempuran tersebut. Menurut Pak Raffles, sebelum puputan Bayu, Blambangan dihuni lebih dari 80.000 orang. Gara-gara peperangan itu, penduduknya menyusut hingga 8.000 jiwa pada tahun 1881. Wah, ini hilangnya berapa persen nih? Waduh, 10 kali lipat, ya, hilangnya. Dari 80.000 jiwa sekarang menjadi 8.000 jiwa setelah perang. Hal ini ditulis oleh Sri Margana dalam bukunya, ya, tentang puputan Bayu yang terbit tahun 2003. Di sisi lain, POC mengerahkan 10.000 personel. Waduh, 10.000 personel menghadapi 60.000 orang Blambangan. Dilengkapi dengan senjata canggih termasuk alat-alat berat. Mereka juga menghabiskan, biaya perangnya itu 8 ton emas. Kalau 8 ton emas, 1 gramnya adalah 2.100.000, sekarang berapa nih kali 8 ton? Itu biaya untuk perang, ya. POC dalam hal ini sebenarnya merugi karena apa yang dikeluarkan ternyata tak sepadan dengan apa yang didapat. Bahkan POC pun banyak menimbulkan korban, banyak pasukan POC yang gugur, pemirsa. Waduh. Blambangan tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi Belanda setelah Belanda berhasil menguasai Blambangan, pemirsa. Bahkan, ya, beberapa tahun setelah menguasai Blambangan, POC semakin bangkrut, bahkan, ya, tutup total 1799, pemirsa. Waduh. Jadi inilah salah satu penyebab bangkrutnya POC, pemirsa.
Nah, setelah bangkrut pun ya, pemerintah kolonial Belanda harus menanggung hutangnya juga pemirsa. Waduh, hutang peperangan, dan peperangan yang terbesarnya adalah peperangan dengan Banyuwangi pemirsa. Jadi itulah kisah tentang pertempuran di Banyuwangi pemirsa. Salah satu pertempuran yang terdahsyat pemirsa. Waduh, abad ke-18. Konon ketangguhan orang-orang Belambangan ini ya dikenal oleh orang POC, orang-orangnya sakti pemirsa ya, bisa membunuh orang dari jarak jauh. Waduh. Maka disitulah dikenal dengan istilah santet. POC pernah bertanya, ini senjata apa? Seseorang bisa sakit, bisa mati dari jarak jauh. Ternyata setelah bertanya kepada penduduk, itu adalah budaya santet Pak, budaya untuk ya mengobati dan juga mempertahankan diri. Nah disitulah maka stigma santet ya muncul pemirsa. Oleh POC dianggapnya santet itu adalah senjata yang bisa melumpuhkan seseorang dari jarak jauh pemirsa. Waduh, tanpa dilihat, tanpa diketahui, tanpa ada alat senjata yang layak. Cukup dengan komat hamid seorang POC bisa sakit pemirsa, bahkan meninggal. Nah dari puputan Bayu ini, maka tanggal 18 Desember 1771 itu dikenal dengan hari jadi Kabupaten Banyuwangi pemirsa. Jadi Banyuwangi yang sebelumnya bernama Belambangan berubah nama menjadi Banyuwangi dan menjadikan hari jadinya tanggal 18 Desember 1771 ketika peristiwa puputan Bayu.